Lumen nomor 12.329, 8 Mei 2026. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengasihi seperti Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 12 dan 13. Yesus bersabda, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, Yesus meminta para muridnya untuk tinggal dalam kasih Yesus. Syarat utama untuk tinggal dalam kasih Yesus ialah dengan melakukan perintah Yesus seperti Yesus tinggal dalam kasih Allah. Sementara bacaan Injil pada hari ini melanjutkan bacaan Injil kemarin yang menekankan tentang kasih. Lewat Injil Yohanes, Yesus memerintahkan para murid supaya saling mengasihi, seperti Yesus telah mengasihi mereka. Namun, perintah Tuhan Yesus supaya para murid saling mengasihi sedikit berbeda dengan ajaran Yesus tentang hukum kasih. Dalam hukum kasih yang berasal dari Perjanjian Lama, manusia diperintahkan untuk mengasihi sesama
seperti diri sendiri. Artinya, patokan yang dipakai dalam hukum kasih sesuai perjanjian lama adalah diri manusia. Disinilah kita menemukan kelemahan dari hukum kasih kepada sesama kita. Sebab itu, kemungkinan manusia membenci dirinya sendiri atau tidak lagi mengasihi dirinya. Jika manusia membenci dirinya sendiri, maka orang itu juga akan membenci sesama. Contoh, orang yang luka batin. Orang yang memiliki luka batin akan cenderung untuk menyakiti orang lain. Saudara-saudari terkasih, dalam ajaran Tuhan Yesus kepada para murid tentang bagaimana manusia saling mengasihi, dasar yang dijadikan sebagai patokan mengasihi sesama manusia adalah pribadi Yesus. Inilah yang membedakan sekaligus menjadi keistimewaan dari ajaran kasih dalam perjanjian lama dengan ajaran kasih perjanjian baru yang berasal dari Yesus. Sebab jika patokan yang dipakai dalam mengasihi sesama adalah diri manusia sendiri, maka kasih itu belumlah sempurna. Sebab tidak ada manusia yang sempurna termasuk dalam hal kasih. Sebaliknya, jika patokan yang dipakai dalam mengasihi sesama adalah pribadi Yesus, maka kasih itu adalah kasih yang sempurna. Sebab Yesus merupakan satu-satunya manusia sempurna yang pernah hidup di muka bumi. Selain itu, Yesus adalah sekaligus Allah yang menjadi sumber kasih. Maka dengan berpedoman dan berpatokan kepada kasih Yesus, kasih manusia kepada sesamanya diarahkan menuju kesempurnaan. Saudara-saudari terkasih, saling mengasihi seperti teladan Yesus adalah sebuah perintah yang hendaknya dilaksanakan oleh para pengikut Yesus dari masa ke masa. Sebagai sebuah perintah dari Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain bagi kita, para pengikut Yesus, selain melakukan apa yang Yesus perintah, supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Persoalan, apakah kita bisa berhasil atau gagal adalah sesuatu yang tidak perlu kita risaukan. Sebab kita manusia memang tidak mungkin dapat mengasihi sesama secara sempurna sesuai teladan Yesus. Yang penting, setiap kita umat Kristiani berusaha mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita. Kasih Yesus kepada kita sangat nyata. Saat memandang salib, kita melihat kasih Yesus yang teramat besar. Kasih yang besarlah yang mendorong Yesus untuk rela menderita sampai wafat di atas kayu salib. Tanpa Yesus, tanpa kasih, Yesus tidak mungkin rela menderita sampai wafat di kayu salib. Oleh karena itu, bagi kita yang mengakui diri sebagai pengikut Yesus, perlu meneladani Yesus yang rela berbuat apa saja demi orang yang dikasihi.
kasih dapat membuat seseorang mengabaikan dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, mengasihi seperti Yesus adalah suatu tantangan sekaligus peluang bagi setiap kita umat Katolik dan Kristen. Ketika Yesus memberikan perintah ini kepada para murid, termasuk kita umat Kristiani, Yesus pasti sudah mengetahui bahwa kita mampu melakukannya. Sebab Yesus tak pernah memberikan suatu perintah atau ajaran yang tidak bisa kita lakukan. Ini berarti pada dasarnya semua manusia sesungguhnya dapat saling mengasihi seperti yang telah Tuhan Yesus tunjukkan. Dan perintah Yesus ini supaya kita saling mengasihi amat cocok dengan situasi dunia sekarang yang penuh kekerasan. Kita mendengar perang dan pertikaian antara sesama umat Kristiani seperti Rusia dengan Ukraina, perang di Timur Tengah, serta permusuhan antara umat Kristiani dengan umat dari agama lain yang terjadi di beberapa wilayah. Belum lagi perang dan tindakan terorisme yang menakutkan serta meresahkan banyak orang. Dunia ini seakan-akan kehilangan kasih, bahkan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Suasana saling mengasihi seperti teladan Yesus melalui luntur. Maka perintah Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah belajar untuk saling mengasihi? Seperti Yesus yang telah mengasihi kita sampai rela menderita dan wafat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan perintah kepada kami supaya kami saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Bantulah kami mengasihi sesama sesuai teladan Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.